Apa yang membuat kita membuat keputusan keuangan? Mengapa sebagian orang bisa kaya, sementara yang lain kesulitan meskipun sudah bekerja keras? Di video kali ini, kita akan membahas pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Buku ini mengungkap bagaimana psikologi kita, emosi, dan kebiasaan memengaruhi cara kita mengelola uang. Jauh lebih dari sekadar angka dan strategi investasi, dari kesabaran yang dibutuhkan dalam membangun kekayaan, hingga pentingnya memahami apa itu cukup. Setiap pelajaran dalam buku ini bisa membantu kita menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial. Jadi, simak video ini sampai habis untuk menemukan bagaimana cara memanfaatkan psikologi uang demi kehidupan keuangan yang lebih baik. Berikut adalah ringkasan pelajaran yang dapat diambil dari buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. 1. Uang dan emosi. Keputusan keuangan sering dipengaruhi oleh emosi dan psikologi, bukan hanya logika atau perhitungan rasional. Banyak orang membuat keputusan keuangan karena ketakutan, harapan, atau keinginan untuk status sosial, bukan karena analisis objektif. 2. Pentingnya kesabaran dalam keuangan. Kesuksesan finansial tidak selalu datang dengan cepat. Housel menekankan bahwa kekayaan sering dibangun melalui proses yang lambat dan konsisten dengan pengelolaan yang bijak selama waktu yang lama. Kesabaran dan kedisiplinan lebih penting daripada mencari cara cepat untuk mendapatkan uang. Tidak, kehidupan yang tidak dapat diprediksi. Kita hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian, dan banyak keputusan keuangan kita dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak bisa diprediksi. Housel mengajak pembaca untuk memahami bahwa perencanaan keuangan harus fleksibel dan siap menghadapi ketidakpastian. 4. Menghargai cukup. Salah satu pelajaran utama adalah pentingnya mengetahui kapan cukup. Banyak orang jatuh dalam perangkap keinginan untuk lebih banyak, yang seringkali menyebabkan utang dan ketidakbahagiaan. Memahami bahwa cukup adalah pilihan yang bijaksana dan menyadari kepuasan dengan apa yang sudah dimiliki bisa membawa kebahagiaan. 5. Pengaruh waktu dan komponensinya, efek bunga majemuk. Bunga majemuk adalah konsep yang sangat penting dalam keuangan. Housel menggambarkan bagaimana uang yang diinvestasikan selama waktu yang lama akan berkembang secara signifikan. Meskipun investasi awal tidak besar, waktu adalah faktor utama dalam menciptakan kekayaan. 6. Kekayaan tidak selalu terlihat. Banyak orang yang tampaknya memiliki banyak uang sebenarnya tidak menunjukkan kekayaannya secara eksternal. Kekayaan seringkali lebih banyak terlihat pada orang yang mengelola uang dengan bijak dan tidak berfoya-foya, daripada mereka yang hidup dalam kemewahan. 7. Menghindari kesalahan mental bias kognitif. Housel menyoroti pentingnya menghindari bias kognitif dalam pengambilan keputusan keuangan, seperti overconfidence, konfirmasi bias, dan kesalahan penilaian. Pemahaman tentang psikologi kita dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih rasional. 8. Pengelolaan risiko yang bijak. Ketika berbicara tentang keuangan, Housel menekankan pentingnya manajemen risiko. Kekayaan besar seringkali berasal dari kemampuan untuk bertahan dalam situasi yang tidak menguntungkan dan tidak kehilangan segalanya ketika pasar atau kehidupan menguji kita. 9. Hidup dengan kebebasan finansial. Salah satu tujuan akhir dalam keuangan adalah memiliki kebebasan finansial atau kemampuan untuk memilih apa yang ingin dilakukan tanpa tekanan uang. Kebebasan ini lebih penting daripada mengejar kekayaan dalam arti tradisional. 10. Faktor kontrol dan kontrol yang tidak terkendali. Mengendalikan pengeluaran dan menghindari utang adalah keputusan yang bisa dikendalikan, sementara banyak hal di luar kontrol kita, seperti pasar dan ekonomi global. Memahami apa yang dapat dikendalikan membantu kita membuat keputusan lebih baik dalam kehidupan keuangan. Buku The Psychology of Money mengajarkan bahwa kesuksesan finansial bukan hanya tentang memahami angka dan strategi investasi, tetapi juga tentang mengelola emosi, mengembangkan kebiasaan yang baik, dan memanfaatkan waktu serta risiko dengan bijak.